Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat YouTuber, sahabat-sahabat subscriber, shockbacker, dimanapun sahabat-sahabat berada, mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sahabat, pada siang yang berbahagia ini berbahagia karena sudah bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya, bisa menyemangati para YouTuber, bisa memotivasi buat sahabat-sahabat saya. Dalam video-video saya selalu saya ingin menyemangati sahabat, semangat, jangan lupa fokus sahabat, fokus. Jangan lupa bikin konten video, jadi jangan diam-diam saja. Tetap pantengin channel Umaidani Info agar dapat info-info yang bermanfaat lainnya. Jazakallah ahsanal jaza buat sahabat-sahabat yang sudah pencet abang-abangnya pencet chat, subscribe, berkah. Mudah-mudahan subscribe sahabat semuanya yang sudah subscribe menjadi amal jariah tersendiri buat sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan waras, bregas, sugi beras, barangnya akas, sering keramas, dan tuntas tas. Baik sahabat, kita seperti biasa bincang-bincang saja, bincang-bincang santai sahabat, karena saya bukan siapa-siapa dan saya juga tidak punya apa-apa, jadi saya hanya bisa bincang-bincang, menyampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari sahabat. Jadi buat sahabat-sahabat yang lagi galau, lagi risau, apalagi YouTuber yang lagi rontok subscribernya, tenang sahabat, tenangkan diri, tenangkan hati. Selalu kita dalam hidup ini perbanyak doa sahabat, perbanyak doa, perbanyak sholawat, istighfar, dan perbaiki sholat sahabat. Insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Baik sahabat, bincang-bincang kali ini saya bincang-bincang seputar memulai YouTube sahabat. Jadi banyak sahabat-sahabat yang ingin memulai YouTube tapi tidak tahu caranya sahabat. Tidak tahu caranya. Saya sendiri dulu saya tidak tahu caranya sahabat. YouTube itu ya saya cuma melihat saja, lihat banyak videonya, ada yang ya bermanfaat, ada yang menghibur dan lain sebagainya. Ternyata semakin lama kok banyak sekali YouTuber yang gajian gitu. YouTuber yang sudah dimonetisasi dan gajinya ini lumayan fantastis, dahsyat. Jadi saya cari-cari bisnis apa yang tanpa modal dan hasilnya sangat fantastis sahabat waktu itu. Akhirnya pas melihat ada teman yang dia nyoba YouTube dalam jangka waktu 1 tahun sudah gajian. Pada waktu itu gajinya masih sekitar 5 jutaan dan bukti transfernya ditunjukin sama saya. Awalnya tidak percaya. Akhirnya saya mulai tertarik, jadi sangat menarik sahabat, menarik sekali. Kok ini hanya cuma sekedar ngupload video gitu, kok ada yang gaji. Waduh, kayaknya mudah banget sepertinya gitu sahabat. Waktu itu pikirnya ya gampang lah kalau begini mah, cuma ngupload doang. Jadi buat sahabat-sahabat yang belum atau mau memulai YouTube, ini awal-awal saya dan teman-teman saya memulai YouTube sebenarnya sederhana sahabat. Jadi tidak perlu harus mewah atau ya seperti yang sahabat-sahabat lihat YouTuber yang sudah hebat. Nah kalau itu kan proses sahabat, proses. Nanti juga kalau kita berproses nanti bisa ketemu sampai di situ sahabat. Nanti bisa profesional, bisa hebat, jago lah. Bang Jago, ampun Bang Jago. Jadi berproses saja sahabat, karena ada hukum dalam sebuah buku, hukum 10.000 jam. Jadi seseorang itu akan ahli dalam bidangnya, misalkan
ada orang bikin mekanik lah, bikin pesawat. Nah, dia akan menjadi seorang yang profesional, seorang yang jago kalau dia jam terbangnya, jam tayangnya ini sudah 10.000 jam bongkarin pesawat, sahabat. Jadi ketika ada pesawat dengan kerusakan tertentu, dengan pengalamannya yang 10.000 jam ini, dia akan sudah tahu kerusakannya apa saja dari hanya melihat suara atau mendengar suara, maksudnya mendengar suara atau melihat gerakan pesawat ini, sahabat. Nah, hukum 10.000 jam, ketika kita nanti jadi YouTuber dan sudah melewati 10.000 jam tayang, maka kita akan menjadi profesional dalam bidang kita, sahabat. Tentunya dengan catatan-catatan tertentu, sahabat, ya. Dengan konsistennya, fokusnya, semangatnya, seperti itu, sahabat. Nah, adapun memulai YouTube yang saya lakukan dan teman-teman saya lakukan, yang pertama tentu saja, sahabat, punya smartphone. Handphone yang ada kameranya, sahabat. Beli di online, bisa beli di counter atau di toko elektronik misalnya, atau beli di teman. Misalkan kita nggak punya uangnya, ya jangan beli yang baru, karena yang baru sekarang mahal-mahal. Misalkan untuk pemula, pura-pura beli HP buat makan aja, misalkan agak kesulitan, cari yang second aja, sahabat. Tidak perlu memaksakan diri, kita tabung, sahabat. Cari misalkan asal ada kamera aja dulu, sahabat. Kamera bisa merekam yang harga 100 atau 200 ribu misalnya. Syukur-syukur yang harga 1 juta atau 1 juta ke atas, jadi lebih bagus. Kalau memang tidak ada 1 jutanya, cari yang 200, 300, sahabat. Maksimal misalnya 500 lah. Nah, beli aja, kita butuhnya di kameranya dulu, sahabat, untuk merekam, untuk bikin video. Nah, untuk editingnya nanti kita sambil berjalan, kita belajar. Bisa misalkan di daerah saya itu ada warnet atau ada rental komputer. Nah, nanti kita ngeditnya di warnet atau di rental komputer, sahabat. Jadi jangan terlalu buru-buru melihat yang sudah jago-jago, beli peralatan yang hebat-hebat. Kita peralatan yang seadanya saja, sahabat. Ya kalaupun modalnya ada sih nggak apa-apa. Jadi begitu jadi YouTuber pemula, sudah alat-alatnya sudah lengkap, jadi semakin menambah potensinya. Ketika sudah melewati 10.000 jam tayang, maka bisa lebih jago lagi sih. Sebenarnya tidak masalah, cuma masalahnya ketika nggak punya uang, kita jangan memaksakan diri, sahabat. Jangan utang, apalagi nyari investor, karena belum apa-apa, YouTube kita belum dimonetisasi, belum mendapatkan hasil, kita sudah mikirin bayar utangnya, atau kita sudah mikirin kalau investor bagi hasilnya, sahabat. Apa yang dibagi hasil, sahabat? Misalkan barangnya ternyata rusak karena kita harus ganti, jadi mendingan beli sendiri daripada pinjem misalnya, atau mendingan rental lah, rental aja kayak ke warnet apa. Jadi misalkan ada kerusakan apa juga di luar tanggung jawab kita, yang penting kita makainya yang benar, seperti itu, sahabat. Jadi pertama punya smartphone Android. Yang kedua, nah setelah punya smartphone-nya misalkan yang sudah mendukung misal 4G 4G ya, sahabat. Nah, kita beli kartu, kita isi kuota, sahabat. Kita isi kuota, fungsinya adalah untuk mengupload video, karena mengupload video ini kita butuh koneksi internet, dan koneksi internet ini harus pakai kuota kalau kita pakai kartu. Misalkan, sahabat, di lingkungannya, di rumahnya ada wifi, ya ini bisa lebih bagus lagi, karena untuk upload itu butuh kecepatan yang lumayan besar, sahabat. Kecepatannya bisa 10 megabit atau 20 megabit. Nah, ini bisa cepat uploadnya, jadi file 1 giga pun hanya hitungan detik atau menit, sahabat, nggak sampai jam-jaman. Kalau pakai kuota, tergantung kuotanya sih.
Kalau kuotanya besar ya cepat, kalau kuotanya unlimited misalnya ya bisa lama, tergantung promo dari kuotanya itu sendiri sahabat. Lalu sahabat, pemilihan kuota pun bisa cari alternatif sahabat. Kita bisa, sekarang itu ada banyak warung-warung atau kafe-kafe yang jualan voucher wifi yang 2.000 atau 3.000 satu hari. Nah, itu kita uploadnya bisa di tempat yang seperti itu sahabat. Yang ketiga, tentu saja setelah ada smartphone-nya, ada kuotanya, kita daftar email, bikin email sahabat. Kita bikin email baru sahabat, jangan email yang sudah kita punya, bikin aja email baru. Karena kalau email yang sudah kita punya, resikonya kadangkala ketika didaftarkan nanti di AdSense bisa agak lama gitu. Jadi kita bikin email ini fungsinya nanti kita login di aplikasi YouTube-nya di smartphone-nya sahabat. Masuk ke YouTube, jadi install dulu aplikasi YouTube-nya. Misal kita pakai smartphone, misal pakai di warnet atau di komputer, laptop, ya sama, masuk ke Mozilla atau Firefox, Mozilla Firefox atau Chrome, lalu masuk ke YouTube, kita login sahabat. Nah, login kita daftar dengan email yang baru sahabat. Kita daftar jadi YouTuber di situ. Nah, setelah daftar lalu kita ke pengaturan, di situ pengaturan monetisasi kalau nggak salah. Kita daftarin ke AdSense sahabat. Intinya lalu setelah kita punya akun YouTube-nya, kita daftar akun AdSense sahabat. Nah, akun AdSense. Setelah itu selesai, lalu terakhir ya bikin konten video sahabat. Karena YouTuber itu tugasnya ya bikin konten video. Nah, untuk bikin konten video ini kiat-kiatnya nanti di video-video berikutnya akan kita bahas ya sahabat ya. Untuk hari ini itu saja dulu. Pertama, miliki smartphone sahabat. Miliki smartphone, nggak harus baru, nggak harus jutaan, atau bisa juga apa yang kita sudah punya di rumah sahabat. Yang kedua, tentu saja kuotanya. Kuota bisa dari wifi, internet, bisa dari kafe, bisa dari warnet, atau bisa nebeng dulu lah sahabat untuk awal-awal. Setelah itu punya akun email baru, daftar untuk login ke YouTube-nya, terus daftar ke AdSense. Lalu terakhir adalah kita bikin konten videonya sahabat. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat buat kamu yang sudah nonton sampai di sini. Jika suka dengan video ini silahkan pencet like-nya, dan buat yang ingin saling berpesan dan saling berkomentar silahkan, saya tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar di bawah ini. Dan buat kamu yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya dari sekarang sahabat. Akhir kata, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.